Selamat pagi untuk teman-teman dan juga Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Arianto Renaldi Saragi dengan NIM 2024-0801-348. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program dari mata kuliah struktur data dengan dosen pengapu yaitu Ibu Azifah Habibah, Eskom Emkom. Untuk program pertama, di sini saya akan menjelaskan program array satu dimensi. Untuk program array satu dimensi di mana langkah pertama yang harus kita lakukan, kita masukkan library dari C++ itu sendiri, yaitu include youstring dan juga include conio.h. Lalu kita masukkan using namespace std, kemudian in main untuk memulai programnya. Untuk pertama di sini kita masukkan integer a, di mana integer a ini berfungsi untuk memasukkan variabel a. Kemudian integer b sama dengan 5, di mana integer b 5 ini merupakan kita masukkan variabel b dengan ukuran 5 untuk menyimpan 5 nilai integer yang akan dimasukkan oleh pengguna. Lalu kita mulai dengan memasukkan for loop untuk input, di mana for a sama dengan 0, lalu a lebih kecil dari 5, kemudian a++, di mana loop ini berfungsi untuk menjalankan program sebanyak 5 kali. Lalu kita masukkan code, masukkan angka indeks ke A, lalu cin B A, di mana fungsi dari perintah ini digunakan untuk mencetak teks masukkan angka indeks ke, lalu dan membaca input dari pengguna yang kemudian disimpan di B, lalu kurung A tutup kurung. Lalu kita masukkan loop untuk outputnya, di mana dimulai dari sini for a sama dengan 0, a lebih kecil dari 5, lalu a++, di mana ini juga berfungsi, loop ini berfungsi untuk menjalankan program sebanyak 5 kali. Lalu di dalam loop ini program akan dicetak, kita masukkan fungsi code, tampilan angka ke a+1, lalu kita buka petik 2 sama dengan petik 2, lalu code B A, di mana format ini untuk menampilkan program ini akan menampilkan tampilan angka ke 5, lalu akan mencetak nilai dari B, nilai sesuai dengan urutan tersebut, di mana di sini code B A. Lalu kita tutup menggunakan gets, di mana gets ini sendiri berfungsi untuk menunggu input karakter sehingga program tidak langsung keluar setelah nilainya keluar, di mana program ini tidak akan keluar setelah apa. Lalu ketika kita jalankan, maka akan tampil program seperti ini, di mana kita diminta untuk memasukkan angka indeks ke 0. Kita masukkan contohnya di sini mulai dari 5, lalu kemudian 6, lalu 7, lalu untuk indeks ketiga kita masukkan 8, indeks keempat kita masukkan 9, lalu akan tampil hasilnya tampilan angka pertama itu 5, 6, 7, 8, 9. Lalu untuk program selanjutnya itu contoh program array 2 dimensi. Program array 2 dimensi di mana di sini kita masukkan seperti biasa, yaitu library dari C++, yaitu include youstring dan juga include conio.h, lalu using namespace std, kemudian kita masukkan integer main. Untuk memulai programnya kita masukkan in matrix 3x4. Di sini merupakan, jadi perintahnya ini untuk memasukkan matriks berbentuk 3x4, di mana untuk matriks pertama itu ada 0, 1, 2, 3. Untuk baris pertama itu ada 0, 1, 2, 3, lalu untuk matriks kedua ada 4, 5, 6, 7, lalu untuk matriks ketiga ada 8, 9, 1, dan 2. Kemudian masukkan integer, kita masukkan in, i, dan j, di mana in, i, dan j ini berfungsi untuk memasukkan variabel i dan j ke dalam program. Lalu code matriks 3x4 untuk mencetak tulisan matriks 3x4, lalu code ini kemudian kita masukkan loop untuk mencetak matriksnya, dimulai dari for
I sama dengan 0, lalu I lebih kecil dari 3, lalu I plus plus buka kurung peralang, kemudian yang dimana loop ini tadi berfungsi untuk menjalankan loop sebanyak 3 kali untuk mengakses setiap baris matriks. Lalu untuk loop selanjutnya kita masukkan for J sama dengan 0, J lebih kecil dari 4, J plus plus, dimana loop ini berfungsi untuk menjalankan program sebanyak 4 kali. Loop ini dalamnya akan berjalan sebanyak 4 kali untuk mengakses setiap elemen di dalam baris matriks yang ini tadi, baris matriks yang 3 kali 4 tadi. Lalu selanjutnya kita masukkan code matriks I dan J. Lalu kita code N, L, kemudian kita masukkan fungsi catch untuk menyimpan agar program ini tidak keluar nanti setelah programnya nanti dijalankan. Dan ketika kita menjalankannya, kita compile dan kita run, maka akan tampil matriks 3 kali 4 dengan baris pertama itu 0, 1, 2, 3, kemudian baris kedua ada 4, 5, 6, 7, kemudian baris ketiga ada 8, 9, 1, dan 2. Lalu untuk contoh program selanjutnya itu contoh program array 3 dimensi, di mana di sini kita masukkan library dari C++ sendiri. Kita mulai dari include your string, include conio.h, kemudian using namespace std, kemudian integer name. Untuk yang pertama kita masukkan integer dari I dan S, di mana variabel I ini digunakan untuk menunjukkan mendeskripsikan dari iterasi kelompok, kemudian untuk S ini digunakan untuk menunjukkan variabel dari anggota kelompok. Kemudian kita masukkan char H sama dengan 64, di mana variabel H akan ditampilkan sebanyak 64 karakter. Batasnya itu adalah 64 karakter. Lalu kita masukkan di sini nama 4522, di mana ini adalah array 3 dimensi yang menyimpan nama-nama dalam format nama kelompok 45 dan 22. Nama 45 dan 22. Kemudian kita masukkan ini Rifki, Christian, Vine, Andre, Mia, Dela, Fana, Vio, Indri, Milna, Hakim, Bagus, Firman, Amin, Awan, Random, Gilang, Lingga, Rizky, dan juga Kevin. Kemudian kita cetak daftar nama kelompoknya. Ini. Kemudian kita masukkan loop untuk menampilkan daftar namanya ini dimulai dari for I sama dengan 0, I lebih kecil dari 4, kemudian I plus plus. Dimana loop ini akan digunakan untuk iterasi kelompok pada keempat kelompoknya. Kemudian plus H, di mana plus H ini digunakan untuk menaikkan nilai dari variabel H, sehingga pada iterasi pertama ini nilai H menjadi A, pada iterasi kedua menjadi B, dan seterusnya. Kemudian code kita cetak tulisan kelompok, lalu kita masukkan fungsi loop keduanya ini yaitu for S sama dengan 0, S lebih kecil dari 5, dan S plus plus. Lalu kita cetak code N, T, S plus 1, lalu nama IS. Lalu kita code N, lalu kita bikin gauge. Lalu ketika kita jalankan, maka akan tampil data nama kelompoknya, kelompok A, Rifki, Destian, Vini, Andrenia, kelompok B, Dena, Fanya, Tio, kelompok C, Hakim, Bagus, Firman, Amin, Awan, kelompok D, Ramdan, Gilang, Lingga, Rizky, dan juga Kevin. Untuk program selanjutnya kita di sini saya di sini membuat program dari soal latihan nomor 1, di mana suatu lari dengan membuat program dari suatu lari dengan nama D dideklarasikan sebagai berikut, di mana in hari, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, dan juga Friday. Pertama-tama kita masukkan library dari C++ itu sendiri, yaitu include your string, lalu using namespace std, kemudian integer main, lalu kita masukkan end Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, dan juga Friday, di mana end ini sendiri digunakan untuk memberikan
mana yang bermakna pada nilai integer. Jadi kita masukkan di sini Monday sampai dengan Friday ya tadi. Kemudian kita masukkan di bawahnya integer hari Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, dan juga Friday. Di mana ini merupakan array yang berisi nilai-nilai dari enum yang ada di atas. Lalu kita masukkan const char day names Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, dan juga Friday. Lalu kita cetak, kita masukkan code, kita cetak days in a week, hari-hari dalam satu minggu. Lalu kita for, kita masukkan loopnya, kita masukkan loop for untuk menampilkan nama-nama dari hari Senin hingga Jumat. Lalu diambil dari array day names berdasarkan indeks yang ada di hari. Kita masukkan for integer i dengan 0, i lebih kecil dari 5, dan i plus plus. Kita masukkan code day names hari i dan juga ln, kemudian kita return 0. Lalu ketika kita run, maka akan tampil days in the week, atau yang berarti hari dalam seminggu, dimulai dari Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, dan juga Friday. Sekian dari pemaparan hasil program yang saya buat. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.